Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 28 Juli. Yuan Legislatif Jumat lalu mengesahkan rancangan Undang-Undang Rekening Pertumbuhan dan Masa Depan Anak Remaja Taiwan versi Kubu Biru Putih. Aturan ini menyediakan rekening khusus dan tunjangan pertumbuhan bagi anak dan remaja di bawah 18 tahun sehingga setelah genap berusia 18 tahun mereka dapat menerima 1,14 juta dolar Taiwan. Namun pihak Yuan Eksekutif dikabarkan menolak menandatanganinya dan mempertimbangkan memohon penjelasan konstitusional pada Mahkamah Konstitusi serta tidak akan mengimplementasikan peraturan tersebut. Fraksi Partai KMT dan TPP berhasil meloloskan UU Rekening Pertumbuhan dan Masa Depan Anak Remaja Taiwan lewat pembacaan ketiga Jumat lalu. Taiwan 儿少成长及未来账户条例制定通过。 UU menetapkan dua rekening. Yang pertama, rekening masa depan Taiwan di mana anak yang lahir mendapat dana 60.000 dolar, usia 7 hingga 18 tahun menerima 30.000 dolar per tahun. Kedua, rekening finansial tunjangan pertumbuhan anak dan remaja di mana anak di bawah usia 7 tahun mendapat 60.000 dolar per tahun, usia 7 hingga 18 tahun mendapat 30.000 dolar per tahun. Saat anak berusia 18 tahun, total dana mencapai 1,14 juta dolar Taiwan. Pemerintah nilai memberikan dana 5.000 dolar per bulan bagi anak usia 0 hingga 6 tahun. Saat berusia 6 hingga 18 tahun, tunjangan terbagi menjadi 2.500 dolar yang dapat digunakan oleh orang tua, sementara 2.500 dolar lainnya disetor oleh negara ke dalam rekening khusus untuk keperluan investasi. Total dana mencapai 1,08 juta dolar Taiwan. 家长无限制存款，所以差距无限大。 到底是利息、税收要多少？没有人知道。所以，我们从预算法的角度，我们反对；从设计的角度，它也不便民。 Partai DPP mengecam UU yang diajukan oleh Partai KMT dan TPP akan kian memperlebar kesenjangan kekayaan. Yuan Eksekutif menganggap bahwa UU ini melanggar hukum dan konstitusi, maka tidak menutup kemungkinan akan menolak pengesahan. Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL menilai kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 29.500 dolar Taiwan berhasil menaikkan upah rata-rata sementara dampaknya minim terhadap pengangguran dan harga barang. Keputusan apakah upah tahun depan menembus 30.000 dolar Taiwan akan dibahas pada rapat tinjauan di bulan September. Tanggal 27, Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan rapat pleno antar komite untuk mengkaji dampak kenaikan upah minimum pada 2026 sebesar 29.500 dolar terhadap sejumlah indikator, mencakup tingkat pengangguran, harga barang, dan upah reguler karyawan. 今年1月1号调整最低工资 3.18， 对于这个经常性薪资的平均薪资是有正面的帮助，正面的影响。 那可是对于失业率，还有 CPI 就物价上涨率，还有时薪制的青年劳工的薪资，基本上是没有什么负面的影响。 Terkait peluang upah minimum menembus 30.000 dolar pada 2027, MOL menyatakan akan melakukan peninjauan pada September. Skala kenaikan upah selama satu dekade terakhir berkisar antara 3 hingga 5%, kecuali 2021 yang hanya naik 0,84% akibat pandemi. Perekonomian Taiwan sangat bergantung pada ekspor. Pemerintah diimbau untuk memasukkan nilai ekspor semua sektor industri ke dalam proses evaluasi data. 是因为企业导入了 AI、导入了自动化设备等等之类的，让产值增加。但这个产值增加就不见得是劳动者的贡献。 Pakar dan kalangan pelaku usaha menyerukan skala kenaikan upah minimum seharusnya ditentukan setelah evaluasi dilakukan terhadap faktor-faktor seperti struktur industri dan perkembangan sektor kecerdasan buatan. Kelompok lajang dan pasangan tanpa anak kelak akan lebih bebas mengatur harta warisan mereka. Yuan Legislatif resmi mengesahkan amandemen hukum perdata yang menghapus ketentuan bagian mutlak bagi saudara kandung. Pakar hukum menjelaskan bahwa revisi ini bukan menghapus hak waris saudara kandung, melainkan meningkatkan fleksibilitas dalam pembagian harta serta tidak berlaku surut. Yuan Legislatif resmi mengesahkan amandemen hukum perdata yang menghapus ketentuan bagian mutlak bagi saudara kandung. Tren masyarakat modern yang memilih tidak menikah atau tidak memiliki anak kini terus meningkat. Sebelumnya, meski telah membuat surat wasiat, kelompok lajang dan pasangan tanpa anak tetap wajib membagi sebagian hartanya kepada saudara kandung. Hal ini sering menyulitkan pembagian harta sesuai keinginan pemiliknya. Namun, regulasi tersebut kini resmi dihapus. Aturan baru diharapkan dapat menekan konflik perebutan harta keluarga sekaligus memberikan
kebebasan penuh dalam merencanakan warisan. Untuk pertama kalinya, peserta ujian masuk perguruan tinggi tertangkap menggunakan kacamata cerdas dan langsung didiskualifikasi Pusat Ujian Masuk Perguruan Tinggi atau CEEC. Mulai tahun depan, aturan ujian resmi diperketat, di mana membawa atau menggunakan kacamata cerdas dalam bentuk apapun akan langsung dianggap sebagai tindak kecurangan. Lewat bantuan kacamata cerdas yang dilengkapi fitur aktivasi suara, pengguna dapat meminta identifikasi dokumen yang ia lihat. Tahun ini ada peserta ujian perguruan tinggi yang mengenakan kacamata cerdas untuk pertama kalinya. Setelah diperiksa, bingkai kacamata tersebut dilengkapi tombol daya dan fungsi. 作弊其实也不无可能。过程当中，不管是说用语音的方式，或者是说用实体按键的方式去触控操作，其实都会让使用过程当中就是很难不被察觉。 Kacamata cerdas tampak menyerupai kacamata bingkai plastik pada umumnya, namun memiliki fitur akses informasi melalui perintah suara atau gesture, pengambilan dan berbagi gambar, serta penerjemahan secara langsung. Tombol fungsi dan tombol daya dapat terlihat jika diamati dari dekat, dan lampu indikator akan menyala saat perangkat merekam atau mengambil foto. Tahun ini ujian perguruan tinggi untuk pertama kalinya dilengkapi peralatan deteksi logam dan mendapati seorang siswa menggunakan kacamata cerdas. Setelah rapat, CECC memutuskan untuk membatalkan kualifikasi peserta ujian tersebut. Pihak komite ujian menegaskan bahwa kacamata cerdas akan dimasukkan ke dalam daftar pelanggaran berat. Peserta yang mengenakan atau membawa kacamata cerdas, terlepas dari apakah alat tersebut digunakan atau tidak, akan dianggap sebagai tindakan kecurangan dan nilainya pada sesi tersebut akan hangus. Peserta yang menolak untuk diperiksa akan langsung didiskualifikasi dari ujian. Konflik di Timur Tengah merembet ke Laut Kaspia. Kementerian Luar Negeri Iran pada tanggal 25 menuduh Ukraina menyerang kapal dagang mereka hingga menewaskan satu awak dan melukai satu orang lainnya. Iran mengutuk keras insiden tersebut dan mengancam akan melancarkan serangan balasan. Ukraina melancarkan serangan drone jarak jauh terhadap kapal Iran di Laut Kaspia pada 25 Juli dini hari waktu setempat. Pihak Ukraina mengklaim kapal tersebut membawa suku cadang drone dan rudal dari Rusia menuju Iran. Namun Iran membantah tuduhan itu dan menegaskan bahwa yang diserang adalah kapal dagang sipil dan serangan telah mengakibatkan satu orang tewas dan satu orang luka-luka. Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Iran pun memanggil perwakilan Ukraina di Teheran untuk menyampaikan protes keras dan mengancam akan melakukan aksi balasan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.